Africa Cooperation, or FOCAC, we'll take a closer look at that China-Africa relationship and what it means in terms. Di tengah panasnya persaingan global antara kekuatan besar dunia, Burkina Faso tiba-tiba muncul sebagai negara kecil yang berani mengambil langkah besar. Di bawah kepemimpinan Ibrahim Traoré, negeri di jantung Afrika Barat itu menandatangani kesepakatan senilai $668 juta AS dengan China. Sebuah angka yang bukan main-main, dan sebuah langkah yang membuat banyak pihak di Barat terperangah. Fenomena ini menyoroti bagaimana Traoré bukan hanya sekadar menandatangani kerjasama ekonomi, tetapi juga mengubah arah sejarah negaranya dari ketergantungan pada Barat menuju kemandirian sejati. Burkina Faso sejak lama terjebak dalam lingkaran ketergantungan terhadap kekuatan asing, terutama Prancis. Negara ini pernah menjadi bagian dari pengaruh kolonial yang seolah tak berkesudahan, di mana keputusan besar selalu dipengaruhi oleh kepentingan luar negeri. Tapi ketika Ibrahim Traoré naik ke tampuk kekuasaan, narasi itu mulai bergeser. Ia tidak ingin bangsanya terus menjadi anak kecil dalam sistem global yang dikuasai oleh mantan penjajah. Ia ingin mengubahnya menjadi mitra yang sejajar, dan disitulah Cina muncul sebagai alternatif. Kesepakatan $668 juta itu bukan proyek kecil. Di dalamnya terdapat rencana besar untuk membangun infrastruktur baru, mulai dari jalan, jembatan, fasilitas energi, hingga program peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal. Ada juga kerjasama dalam sektor pertambangan, terutama emas dan mineral strategis yang menjadi tulang punggung ekonomi Burkina Faso. Dengan dukungan teknologi dan pelatihan dari pihak Cina, Traoré ingin membuka lembaran baru, menjadikan sumber daya alam negaranya dikelola oleh tangan anak bangsa sendiri. Langkah ini sontak membuat dunia Barat terkejut. Media-media besar Eropa menyoroti langkah Burkina Faso dengan nada skeptis. Mereka mempertanyakan apakah negara kecil itu tidak sedang jatuh ke dalam jebakan utang Tiongkok, seperti yang sering mereka tuduhkan kepada negara-negara Afrika lainnya. Namun Traoré tampaknya tidak gentar dengan cibiran semacam itu. Ia tahu persis apa yang dilakukannya. Ia menyadari bahwa di balik setiap kerjasama selalu ada kepentingan. Tapi yang membedakannya, kali ini Burkina Faso yang memegang kendali, bukan lagi pihak luar. Tampak jelas bahwa langkah Traoré dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap sistem kolonialisme baru. Ia tidak menutup mata terhadap motif Cina yang mungkin ingin mengamankan pasokan sumber daya dan memperluas pengaruh geopolitiknya di Afrika. Tapi ia juga paham, justru itulah celah yang bisa dimanfaatkan. Selama negaranya bisa mengatur arah kerjasama, mendapatkan keuntungan ekonomi dan membangun kemandirian industri, maka kesepakatan itu bukan bentuk penyerahan diri, melainkan strategi politik yang cerdas. Traoré muncul sebagai sosok muda yang berani melawan arus. Ia bicara tentang harga diri, kedaulatan, dan masa depan Afrika yang berdiri di atas kaki sendiri. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa Afrika tidak boleh terus menjadi ladangnya eksploitasi. Ia ingin sumber daya negaranya, terutama emas dan mineral penting, dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk mengisi pundi-pundi asing. Itulah sebabnya ia memilih jalur yang lebih mandiri, bahkan jika itu berarti menantang kekuatan besar yang selama ini menguasai peta ekonomi dunia. Bagaimana Barat kini mulai kehilangan pijakan di Afrika? Selama puluhan tahun, negara-negara Eropa menanamkan pengaruh ekonomi dan militer di kawasan itu. Tapi kini, satu persatu negara mulai berpaling. Burkina Faso, Mali, dan Niger misalnya, memilih membangun aliansi baru dan menjauh dari blok Barat. Kerjasama dengan Cina hanyalah salah satu manifestasi dari perubahan besar itu. Dunia kini sedang menyaksikan pergeseran kekuatan global yang mungkin tidak terbayangkan satu dekade lalu. Kritik terhadap langkah ini tentu datang dari berbagai arah. Ada yang menuduh Cina hanya memanfaatkan Afrika untuk kepentingannya sendiri, menanam utang dan mengambil alih sumber daya di balik proyek-proyek megah. Namun narasi dalam video menegaskan bahwa Traoré bukan pemimpin yang mudah ditipu. Ia paham bagaimana permainan ekonomi global bekerja. Dengan strategi yang hati-hati, ia berusaha memastikan setiap kesepakatan memberikan manfaat nyata bagi rakyatnya. Ia tidak ingin Burkina Faso menjadi pion dalam permainan kekuatan asing, melainkan pemain utama di atas papan sendiri. Kesepakatan besar ini membawa dampak politik dan ekonomi yang luas. Di tingkat domestik, proyek-proyek yang didanai dari kerjasama ini diharapkan membuka lapangan kerja baru, memperbaiki infrastruktur, dan memperkuat industri nasional.
Di tingkat regional, langkah Burkina Faso ini memberi inspirasi bagi negara-negara Afrika lainnya untuk berani mengambil alih nasibnya sendiri. Banyak pemimpin muda Afrika kini memandang Traoré sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi lama yang selama ini menghambat kemajuan benua. Barat kini terpaksa meninjau ulang pendekatannya terhadap Afrika. Selama bertahun-tahun, hubungan antara Eropa dan Afrika didasarkan pada model bantuan yang seringkali menyamarkan eksploitasi ekonomi. Tapi kini Afrika tidak lagi ingin diberi bantuan, melainkan kesempatan. China, dengan segala kontroversinya, menawarkan hal itu. Kemitraan yang tampak setara di atas kertas. Dan di tengah pilihan yang terbatas, Traoré memilih untuk memanfaatkan peluang itu demi membangun negaranya. Dalam pandangan kami, langkah Burkina Faso ini menandakan babak baru dalam sejarah geopolitik Afrika. Negara-negara yang dulu dianggap kecil kini berani menegakkan kepala, menolak menjadi boneka dan menulis kisahnya sendiri. Traoré digambarkan sebagai pemimpin yang menolak tunduk pada sistem lama, sekaligus membangun masa depan baru dengan caranya sendiri. Ia tidak dikotak-kotakan dalam pertarungan Barat versus Timur. Yang ia inginkan hanyalah satu hal, kedaulatan sejati untuk rakyatnya. Perjanjian $668 juta antara Burkina Faso dan China bukan hanya tentang angka atau proyek ekonomi. Ini tentang simbol perjuangan sebuah bangsa untuk keluar dari bayang-bayang ketergantungan. Tentang keberanian untuk mengambil resiko di tengah tekanan global, tentang seorang pemimpin muda yang berani berkata tidak pada dominasi lama dan berkata ya pada masa depan yang ia yakini. Bagi dunia barat, langkah ini mungkin tampak seperti tantangan baru. Tapi bagi rakyat Burkina Faso dan banyak orang Afrika lainnya, ini adalah tanda bahwa masa depan benua itu tidak lagi ditentukan di Paris, London, atau Washington, melainkan di Ouagadougou di tangan pemimpin seperti Ibrahim Traoré yang memilih jalan kemandirian meski berliku dan penuh risiko. Dan disitulah esensi sebenarnya dari kisah ini. Bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang berani menentukan nasibnya sendiri. Having every distortion. Yes, you heard correctly. I, whom you brand as a dangerous radical, whom you serve up as an anti-Western dictator.